Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hai Healthies, hari ini kita bertemu lagi dengan podcast Berisik Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Seperti kita ketahui, kesehatan merupakan hajat hidup orang yang mendasar, sehingga sangat perlu kita mengetahui bagaimana cara hidup sehat, kemudian bagaimana cara kesehatan itu bisa meningkatkan produktivitas, dan apa yang harus kita upayakan untuk bisa sehat. Sehat di sini bukan berarti sehat fisik saja, tetapi juga sehat dari segi mental dan sosial. Nah, Healthies, pada podcast saat ini kita akan bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Asep Saifuddin MHKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Selamat siang, Dr. Asep. Selamat siang, Dr. Eva. Ya, baiklah. Gimana kabarnya nih, Dr. Asep? Alhamdulillah, baik-baik saja. Baik ya, Dok. Ya. Dan pastinya selalu sehat dan bugar, Dok. Amin, amin. Ya, baik Dok nih. Sekarang kita akan berbincang ya, Dok. Ya. Akan sharing kepada Healthy semua tentang peningkatan kesehatan nih, Dok, dari sudut pandang sebab akibat. Nah, itu bagaimana, Dok, maksudnya? Ya, kita ketahui beberapa pemahaman dari banyak orang, terutama dari orang-orang awam yang tentunya saat ini juga diketahui belum pastinya memahami betul tentang kesehatan. Jadi kita hanya mencoba beranalogi kaitan dengan pemahaman sudut pandangnya sebab akibat. Kalau semua orang itu pasti sudah akan mengalami sakit tuh, Trepa. Oh ya, Ya pasti kan? itu ya, Dok ya. Iya. Akan sepanjang hidup sehat, Dok. Betul, pasti ada pada suatu saat dia mengalami sakit. Nah, oleh karena itu harus kita ketahui bahwa sakit itu tidak hanya tiba-tiba sakit, pasti ada sebab akibatnya. Akibat sakit pasti kita harus telusuri sebabnya itu dari mana. Begitu, Dokter Eva. Jadi mungkin ini harus dilihat dari wawasan yang lebih luas, dan mudah-mudahan dengan orang awam yang sangat banyak diketahui hanya sekilas-sekilas saja. Jadi intinya adalah peningkatan kesehatan dari sudut pandang sebab akibat. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa memahami latar belakangnya akibat dari sakit yang timbul disebabkan oleh apa. Begitu, Dokter Eva. Nah, seperti itu Healthies. Kita bahas bersama ya nih, dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Nah, penyebab dari sakit itu ya, Dok ya. Apa saja tuh, Dok, faktor resikonya? Ya, kita ketahui bahwa ada beberapa yang paling urgent yang kadang-kadang masyarakat luas memandang bahwa penyakit-penyakit akibat dari pola makan yang salah, gaya hidup yang salah, itu juga akan berakibat daya tahan tubuh masyarakat atau orang tersebut akan mengalami penurunan. Jadi diutamakan bagi rekan-rekan yang tentunya masyarakat yang luas, kalau kita sakit pasti ada yang awalnya demam atau meriang, ya kan? Itu ditandai dengan panas ya, dan juga diartikan bahwa tubuh mengalami suatu interaksi untuk menyatakan bahwa kondisi yang bersangkutan itu mengalami suatu infeksi atau masuknya kuman ke dalam tubuh. Nah, ditandai dengan panas. Nah, infeksi kuman ini bisa berbagai macam. Oleh karena itu, diantaranya yang paling sering itu adalah yang paling kita saat ini utamakan, eliminasi TB, ya kan? Nah, tuberkulosis bukan TBC, tekanan batin cinta ya, Dok ya? Bukan. Ya, bukan itu ya. Bukan. Itu bisa menyebabkan sakit juga, Dok. Bisa itu mah. Beda itu sakitnya ya. Itu tekanan batin cinta itu berbeda. Tetapi tuberkulosis ini tentunya diakibatkan atau disebabkan oleh kuman, ya, kuman Mycobacterium tuberculosa. Nah, salah satunya karena bakteri itu masuk ke dalam tubuh, ya, akibatnya dia sakit TBC. Nah, ini yang menjadi peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberitahukan gitu. Jangan sampai kita terkena
TBC, stop TB kan Ya, seperti gitu. itu, ya. Nah, selain itu juga apa sih kerangka nanti ke depannya untuk menjaga kesehatan kalau kita sudah tahu penyebab dari Mycobacterium tuberculosis tadi sebagai manifestasi TBC, tentunya kita harus mengedepankan untuk menjaga kesehatan. Di antaranya kita juga harus berolahraga gitu untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Berarti bisa sebagai salah satu pencegahan ya dok, Iya, olahraga juga. betul. Nggak boleh mager, healthies. Gitu. Jadi kita tidak saja memandang bahwa suatu persoalan yang menjadi penyebab penyakit itu kemudian kita hanya berpikir untuk mengobati, tetapi kita harus juga melakukan pencegahan gitu. Gitu Yang Dokter Eva. lebih utama ya dok. Betul. Karena kalau kita tidak mencegah nanti jadi apa ya, selalu menjadi pemadam kebakaran istilahnya. Iya, betul. Ya. Sakit diobati, sakit nggak akan selesai-selesai ya Nggak dok? akan selesai-selesai. Nah, Nah, dengan apalagi, dok, dengan yang mencari penyebab tadi, kita bisa menghindari apa-apa yang harus kita jaga untuk kondisi tubuh kita. Nah, Selain penting itu nih, juga ada juga misalkan penyakit hati. Wah, Bukan penyakit sakit hati, nih. bukan gara-gara tuberkulosis ya, bukan. Jagalah hati bukan ya dok? Bukan. Jadi ada pemahaman itu penyakit hati seperti penyakit liver, ya kan, atau hepatitis, ya. Nah, ada beberapa juga hepatitis yang kita ketahui kalau hepatitis A kita bisa supplemented disease, ya. Artinya bahwa dengan kondisi tubuh yang istirahat cukup dia bisa dengan penyembuhan dalam dirinya. sembuh Tapi sendiri betul, hepatitis B, hepatitis C kan juga akan menularkan. Nah, konteksnya tentunya kalau kita melihat bahwa penularan tersebut bisa melalui keringat dan sebagainya, tentunya kita juga harus hati-hati dalam menjaga kondisi tubuh kita. Apalagi lebih enaknya lagi ini kita harus melakukan imunisasi sebagai faktor untuk mencegah gitu. Nah, nyambung tuh healthies ke imunisasi ya. Iya, betul. Sekarang banyak imunisasi ya, Dokter Eva ya. Banyak imunisasi yang terbaru kalau tidak salah ya, yang mengenai wanita apa Dokter Eva? Ya, imunisasi HPV. Nah, gitu. Untuk Dokter mencegah Eva. Kanker serviks, kanker leher rahim. Jadi imunisasi itu penting untuk menjaga sebagai imunitas kita terhadap suatu penyakit. Nah, kenapa tadi peningkatan kesehatan dari sudut pandang sebagai akibat tadi? Biar masyarakat juga mengetahui untuk menyatakan bahwa supaya masyarakat itu sehat, tentu harus diingatkan tentang pencegahannya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Apalagi imunisasi terhadap wanita ya. Nah, itu sangat penting sekali karena kedepannya tentu diharapkan bahwa remaja-remaja putri, ini khusus putri ya, karena kaitan dengan kanker leher rahim tadi itu berakibat bahwa mencegah jangan sampai terkena infeksi ataupun kanker yang berakibatkan fatal di kemudian hari gitu, Dokter Iya, Eva. betul. Nah, sekarang banyak sekali black campaign-nya ini ya, Dok, ya, untuk HPV yang katanya bisa menyebabkan kemandulan gitu, Dok. Gimana tuh? Ya, betul ya. Kalau saya yakinkan bahwa proses dalam pemahaman orang itu harus diketahui. Kan tidak serta-merta bahwa orang tersebut diimunisasi kemudian jadi mandul, tidak bisa juga karena harus ada ketemu dua-duanya. Jadi nggak bisa salah satu. Kalau ketemu yang saya maksud dua-duanya kan baik pasangannya yang laki-laki maupun perempuan juga harus diperiksa juga. Tidak aja menyatakan bahwa kesalahan dalam ketidakpunyaan anak itu hanya dilihat dari sudut pandang perempuan gitu. Tapi saya tidak menyatakan bahwa a priori bahwa salah satu itu salah, tidak. Maksud saya adalah biasanya laki-laki itu paling sering melimpahkan karena kemandulan tersebut di pihak perempuan. Ini panjang nih, jadi luas ya, dari imunisasi kemudian ke arah
privacy gitu untuk fertilitas, tapi ini pun saya yakinin untuk tidak akan menjadi suatu tabu apabila kita terbuka terhadap semua wawasan yang diungkapkan di tempat-tempat kesehatan begitu. Iya, betul. Nggak apa-apa, Pak Kadis nih biar jelas ya, Iya. karena banyak tuh nggak boleh anaknya diimunisasi seperti itu. Jadi biar jelas bahwa memang imunisasi termasuk pencegahan yang spesifik Iya, ya. Gitu, Dok, ya. Nah, jadi selain tadi ya kaitan banyak sudut pandang yang dari sebab akibat itu, kita mencoba melihat dan merangkaikan flashback. Contoh saja, kalau dahulu kalau orang TBC itu selalu disingkirkan atau dianggap sebagai orang yang maaf ya, yang kadang-kala dihindari gitu ya. Ternyata cara seperti itu sekarang harus tidak dilakukan lagi, maka harus dirangkul karena tidak mungkin akan hilang TBC-nya kalau mereka tidak diberikan informasi dari kita sebagai tenaga kesehatan kan. Dan kalau pengobatan 2 bulan itu saya yakinin tidak akan menularkan ya, sudah Dokter Eva, ya, sudah. Biasanya sudah konversi ya, Dok. Ya. Nggak ada kuman Betul. tadi, Jadi kita juga tidak akan menjas bahwa orang tersebut harus dijauhi gitu sehingga diasingkan. Nah, itu kan juga tidak manusiawi juga gitu. Kan kita sebagai tenaga kesehatan bagaimana kita sebagai manusia memanusiakan manusia begitu, Dokter Eva. Betul sekali. Gitu. Jadi nggak boleh stigma itu ya, Dok ya. Iya, Nggak boleh. Nanti boleh. malah susah lagi eliminasinya. Iya, kalau ada stigma. karena tidak akan ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagi tenaga kesehatan juga harus bersama-sama memahami hal tersebut, juga membuat merangkul orang lain untuk sadar juga bagi masyarakat yang tentunya awam terhadap suatu penyakit, kita jelaskan dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, Dokter seperti Eva. itu. Terkait TBC itu memang pengobatannya itu kan jangka panjang Iya, ya, Dok, ya? betul. Gitu. Jadi harus Diawasi ya, tentunya ya, diawasi dipantau dan dipantau gitu ya, betul. Tadinya pun Dokter kalau Eva. kita jauhin ya, Dok, gimana mantaunya? Iya, gitu kan? betul. Malah jadi kasihan gitu. Jadi tidak akan terjadi eliminasi kalau tidak kita lakukan pendekatan ya, gitu. Jadi yang rekan-rekan bagi yang menderita maaf saat ini pengobatan, walaupun kita ketahui bahwasannya itu cukup panjang pengobatannya ya, cukup lama, harus terus mempunyai niat untuk sembuh gitu. Ya. Dan bisa ya. Dan bisa sembuh ya, walaupun gitu. ada waktu. Ya, namanya juga suatu proses ya, kesembuhan itu pasti perlu waktu gitu, Dokter Eva. Mungkin itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Dokter Eva mau bertanyakan yang lebih banyak. Biasanya nih Pak Kadis nih, kalau kita bicara tuberkulosis, nah biasanya tuh ada apa ya, seperti soulmate-nya begitu, TBC, HIV dong, gimana itu? Yang kayaknya stigmanya lebih kuat, ya, itu gimana nih? saya, menurut pandangan Pak Kadis? Kalau saya mengatakan bahwa peningkatan kesehatan tadi dari sudut pandang sebab akibat kan. Nah, akibat tuh HIV, sebabnya pasti ada virus ya. Nah, virus. Nah, faktor predisposisi timbulnya virus itu juga kan kita juga harus pahami dari tadi ya, pola gaya hidup ya, pola makan, pola minum. Dalam konteks saya bermaksud kalau pola gaya hidupnya dengan minum-minuman dengan yang beralkohol, pola gaya hidupnya dengan jarum suntik, nah kemudian seks bebas, nah itu yang saya maksud. Terkadang alkohol itu tidak akan berpikir dengan jernih, itu yang saya maksud, sehingga akhirnya terjerumuslah ke dalam dunia yang mungkin saat ini dipandang sebagai kehidupan seks bebas ya. Kemudian juga perilaku yang kita ketahui sesama jenis ya, terutama yang tadi mungkin ada
orang yang berbeda paham, tetapi saya ingin meyakinkan bahwa memang itu sebagai salah satu faktor predisposisi timbulnya HIV. Nah, bagaimana untuk menghilangkan stigma? Kan kalau orang pastinya dijauhin kan? biasanya seperti dijauhin itu. kalau orang yang sudah menderita HIV. Nah, cara yang paling mudah memang kita harus tetap merangkul sebagai tenaga kesehatan yang paling lini pertamanya untuk membuktikan bahwa penularan itu melalui darah, betul kan? Jadi tidak semudah itu gitu tidak ya. semudah Seperti itu, lagu. betul. Oh iya, iya. Jadi tidak semudah itu kalau hanya ngobrol misalkan kan nggak masalah. Jadi penularannya melalui darah, ya kan. Kemudian kalau kita juga mengingatkan atau mengedukasi agar jangan terjadi HIV itu tentu dengan pencegahan-pencegahan. Apabila yang terjadi, misalkan kita jangan menghindari atau malah mengasingkan seperti yang saya bilang tadi. Jadi tetap kita harus rangkul mereka menjadi suatu keistimewaan buat diri dia. Karena apa? Saya bilang, karena kalau orang-orang tersebut merasa dirinya disisihkan, setelah kita rangkul mereka merasa ada diorangkan. Seperti kembali saya katakan, bagaimana kita sebagai manusia memanusiakan manusia. Saya berulang kali bilang seperti itu. Karena semua itu terjadi karena awalnya ketidaktahuan. Betul kan? Karena dia tidak tahu. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan juga wajib memberitahukan. Dan kita juga rangkul untuk diobati dan diawasi dalam pemahaman minum obat, cara minum obatnya. Dan kita harus juga merangkul stakeholder yang lain apabila mereka, yang saya yakini bahwa obat-obatan tersebut adalah gratis ya, Dokter Eva ya. Betul, gitu. gratis baik TBC maupun HIV gitu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran bagaimana cara mendapatkannya itu kan tinggal diinformasikan saja, Dokter Eva ya. Betul. Nah, sehingga mereka juga akan welcome untuk meminta saran, meminta bagaimana berkonsultasi, ya kan, dan bagaimana untuk mendapatkan obat tersebut, gitu, betul. Dokter Eva. Dan gitu. saat ini puskesmas sudah ini ya dok ya, puskesmas tuh udah ada tenaga konselingnya juga ini. Alhamdulillah, gitu. itu menjadi pemahaman bersama, jangan khawatir datang ke fasilitas kesehatan terutama puskesmas, dan tentunya mereka juga akan open atau terbuka menerima pasien-pasien atau orang yang ingin konseling, gitu, Dokter Eva ya. Biasanya seperti itu. Jadi santai saja kita menjalaninya, itu jangan sampai menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Oh, ada ini orang ini seperti ini kan, kasihan merekanya gitu. Padahal sebenarnya kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka terhadap ketidakpastian obatnya, harus ada kan gitu ya, Dokter Eva, dan itu gratis gitu. Apalagi coba kurangnya, tinggal niatnya saja untuk memperbaiki ya. Betul, gitu, Dokter Eva gitu. Memang harus disampaikan ya, sering disampaikan bahwa sekarang tuh di puskesmas layanannya tuh Healthies nggak seperti dulu lagi mungkin ya. Sekarang sudah pengobatan HIV juga bisa, TBC juga bisa, mau konseling berhenti merokok bisa. Betul. Jadi jangan sungkan untuk datang ke puskesmas seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan acara ini ya kita sampaikan bersama bahwa tidak ada yang berpikir untuk negatif. Pastinya ada selalu jalan yang positif untuk mendapatkan pencerahan, ya kan? Juga mendapatkan pengobatan, konsultasi, bagaimana nanti langkah-langkah selanjutnya di puskesmas terdekat gitu ya, Dokter Eva. Gitu. Betul, Healthies. Jadi jangan selalu mencari sumbernya tuh yang nggak jelas. Yang lebih jelas kan tanyakan tentang kesehatan kepada tenaga kesehatan. Setuju gitu. Mungkin gitu aja ya, Dokter Eva ya. Saya juga kebetulan banyak acara lagi. Dokter Eva ini selalu menjadi sohib saya. Ya, demikian Healthies. Semoga bisa bermanfaat ya, Dok. Saya yakin sih bisa bermanfaat. Nanti pasti kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.